Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mau menceritakan biografi tentang pahlawan Jenderal Sudirman. Sebelum itu, pertama-tama perkenalkan, nama saya Dimas Firmansyah, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Ryan Putra Mulyono, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Varian Dharma Pratipta, nomor urut 36. Jenderal Besar TNI Anumerta Raden Sudirman lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Ayahnya Karsit Kartawiraji adalah seorang pekerja pabrik gula di Banyumas dan ibunya bernama Siem. Ia diadopsi oleh pamannya Raden Cokro Sunaryo, seorang camat Rembang, Purbalingga, agar dapat hidup lebih layak dan mapan. Jenderal Sudirman bersekolah di Pribumi. Ia dikenal sebagai anak yang taat beribadah, rajin belajar, dan sangat aktif berorganisasi. Ia juga dijuluki Haji oleh teman-temannya karena pengetahuan agama dan saling berceramah. Jenderal Sudirman mengalami masalah ekonomi saat mamanya wafat. Ia lalu diperbolehkan sekolah di Wirotomo tanpa membayar. Di sekolah menengah, ia menunjukkan kemampuannya memimpin dan berorganisasi. Ia dipercaya memimpin organisasi Muhammadiyah di Cilacap. Jenderal Sudirman lalu melanjutkan studinya di sekolah khusus untuk calon guru, namun berhenti karena kekurangan biaya. Pada tahun 1936, ia mulai bekerja sebagai guru dan menjadi kepala sekolah di SD Muhammadiyah Cilacap yang direkomendasi oleh gurunya Muhammad Khalil. Tidak lama setelah itu, Jenderal Sudirman bertemu tambatnya hatinya, sekaligus istrinya Alfia, anak dari pengusaha batik kaya yakni Raden Sosro Atmojo. Di tahun 1937, ia aktif berkegiatan Muhammadiyah dan menjadi pemimpin pemuda Muhammadiyah. Pada tahun 1942, ia tetap mengajar saat Jepang memulai menduduki Indonesia. Namun, aktivitas mengajarnya dibatasi karena tempat pengajarnya dijadikan pos militer Jepang. Ia bernegosiasi dengan Jepang yang menutup banyak sekolah. Akhirnya sekolah dapat beraktivitas kembali 2 tahun kemudian. Ia memimpin organisasi bentukan yang bertujuan untuk menjaga keamanan Indonesia dari sekutu. Ia juga bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air. Jenderal Sudirman lalu menempuh pendidikan militer di Bogor dan diangkat menjadi komandan batalion Troya di Banyumas. Ia dipersenjatai dengan peralatan lengkap. Jenderal Sudirman pemberontakan bersama prajurit terhadap Jepang hingga kemudian diasingkan ke Bogor. Pada tanggal 17 Agustus 1945, saat mengetahui Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, ia melarikan diri dari tahanan dan pergi ke Jakarta menemui Presiden Soekarno. Ia lalu ditugaskan untuk mengawal penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas dengan mendirikan Badan Keamanan Rakyat. Pada tanggal 5 Oktober 1945, Badan Keamanan Rakyat berubah nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang menjadi cikal bakal TNI. Beberapa hari kemudian, pasukannya dijadikan bagian dari Divisi 5 oleh Panglima Sementara Urip Sumoharjo. Di hari yang sama, pertempuran ambarawa antara Indonesia dan Inggris dimulai. Pada tanggal 12 November 1945, ia terpilih menjadi Panglima Besar TKR di Jakarta. Sambil menunggu pengangkatan dirinya, ia memerintahkan ke pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa, Jawa Tengah. Pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan Inggris menyerah dan meninggalkan Ambarawa dan mundur ke Semarang. Hari kemudian, ia diangkat menjadi Panglima Besar oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal 25 Mei 1946, ia menjadi Jenderal Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia yang pertama. Di tahun yang sama, pada tanggal 14 Oktober 1946, ia menandatangani persetujuan gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda. Bulan kemudian, terjadi perjanjian Linggarjati yang isinya Belanda mengakui wilayah yang mencakup Jawa, Sumatera, dan Madura. Jenderal Sudirman tidak melihat perjanjian ini sebagai pembawa kemerdekaan sepenuhnya bagi Indonesia.
Belum setujuan dari perjanjian Belanda, ingkar saat Jenderal Belanda Van Mook menyatakan tidak lagi terikat dengan tujuan perjanjian Linggarjati. Pada 21 Juli 1947 terjadi agresi militer Belanda satu yang tujuannya ingin satu memusnahkan TNI, dua merebut daerah strategis Indonesia, tiga memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Indonesia lalu mengadu ke PBB karena agresi tersebut melanggar perjanjian internasional. Belanda mendapat kecaman dari dunia internasional seperti Inggris, Australia, dan India. Akhirnya agresi dihentikan. Pada tanggal 17 Januari 1948, buah dari PBB terjadi perjanjian Renville antara Indonesia dan Belanda di kapal Amerika Serikat USS Renville. Isi perjanjian ini sangat merugikan Indonesia karena membuat wilayah Indonesia semakin sempit. Masih di tahun yang sama, pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda tidak mengakui dan terikat dengan perjanjian Renville. Selama 2 hari terjadi agresi militer Belanda kedua untuk melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia dan menguasai kembali setelah perekonomian negara hancur karena kalah dalam Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, Jenderal Sudirman memimpin rencana perang gerilya untuk melawan agresi militer Belanda yang kedua. Padahal ia sedang sakit TBC yang membuat paru-parunya yang berfungsi hanya 50%. Pada tanggal 1 Maret 1949, serangan gerilya dilakukan pada pukul 6 WIB serentak di seluruh wilayah Indonesia. Fokus serangan adalah ibu kota Indonesia dan Yogyakarta. Belanda tidak menayangkan adanya serangan tiba-tiba. Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia melalui Republik Serikat. Jenderal Sudirman berjuang melawan penyakit TBC-nya hingga dirawat di Sanatorium Pakem, Yogyakarta. Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia melalui Republik Indonesia Serikat. Di usianya di 34 tahun pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman wafat di Magelang pada pukul 18.30 malam. Keteladanan dari Jenderal Sudirman. Yang ke-1, pantang menyerah. Kedua, jiwa nasionalis atau cinta tanah air yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Ketiga, teguh dalam pendirian. Hubungan keteladanan Jenderal Sudirman dengan diri saya. 1. Pantang menyerah. Keteladanan yang di dalam diriku. Semisal saya hampir putus asa namun tidak pantang menyerah dalam pelajaran ini. Dan saya tidak akan menyerah dalam pelajaran ini, tapi tetap saya belajar untuk mengajar pelajaran ini. Yang kedua, jiwa nasionalis atau cinta tanah air yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Contoh, merasa bangga menjadi warga negara Indonesia dan mencintai tanah air dengan segenap hati tanpa menjelek-jelekkan negara lain. Yang ketiga, teguh dalam pendirian. Semisal saya yakin bahwa mencontek itu dilarang, maka apapun situasinya, bagaimanapun sulitnya, apabila kita sudah teguh pendirian, maka hal tersebut tidak akan kita lakukan. Ketika saya mencoba hal baru, saya seringkali mudah putus asa, tetapi saya ingin terus mencoba sehingga saya akhirnya bisa. Kedua, cinta tanah air, yaitu ketika saya mengikuti upacara bendera dengan baik dan mencintai dan memakai produk dalam negeri. 3. Pendirian dalam teguh, tidak terpengaruh orang lain dalam hal buruk. Hubungkan keteladanan Jenderal Sudirman dengan diri saya. 1. Pantang menyerah. Seperti ketika saya menghafalkan juz 30, saya seringkali mudah putus asa. Tetapi guru saya selalu memotivasi saya sehingga saya akhirnya bisa menghafalkannya. 2. Jiwa nasionalis atau cinta tanah air yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya, yaitu ketika saya mengikuti upacara bendera dengan baik, berdiri atau hormat saat lagu Indonesia Raya dinyanyikan. 3. Teguh dalam pendirian. Misalnya ketika hujan deras, saya tetap pergi ke les walaupun banyak godaan yang mengajak tidak benar.